alamin Waalaikumsalam. ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, telah hadir bersama kita Al-Ustaz Muhammad Az-Zahabi hafizahullah taala. Beliau akan mengisi materi sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari kitab karya Al-Hafidz Ibnu Sayyidin Nas rahimahullah. Bagi kawan-kawan sekalian, yang laki-laki diharap menyalakan kamera dan menggunakan background acara, sedangkan yang perempuan akhwat tidak perlu menyalakan kamera ya. Mohon dimatikan. Co-host yang tadi kita tunjuk, mohon bantu untuk mematikan kamera apabila ada dari akhwat menyalakan kamera ya. Berikut Ustaz Muhammad Zahabi. Kaif halukum Ustaz? Bagaimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah bi khair Ustaz Ubaid. Masya Allah, ini sekarang sedang di mana Atas Ustaz? keterlambatannya. Posisi baru saja habis asar di Madinah, Masya Allah. Di Madinah, Masya Allah. Ini menarik sekali ya, membahas sirah Nabi di kota Nabi gitu ya. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Ya, Ustaz Zahabi di sini akan mengisi materi. Masya Allah, sampai ikut hadir. Nanti kita lihat kisahnya Ibnu Sayyidin Nas itu. Beliau dibawa oleh ayahnya hadir di majelis ilmu di usia 4 tahun. Nah, ini Ustaz Zahabi langsung praktekkan anak beliau hadir sama beliau ya. Masya Allah. Nah, Ustaz, tafadhol Ustaz, saya berikan waktunya kepada antum. Kami persilahkan Ustaz untuk bisa menyalakan share screen-nya dulu, presentasi Ustaz. Baik, anak izin share screen ya. Nah, Ustaz. Mohon untuk unmute Ustaz, mungkin suara antum belum masuk Ustaz. Zahabi. Baik. Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Afwan. Jazakumullah khair atas kesempatannya dari panitia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Kawan-kawan peserta yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis ilmu ini. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada kaum kerabatnya, sahabat-sahabatnya, serta kepada para ulama yang senantiasa membimbing kita kepada jalan yang benar. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Alhamdulillah ya, tadi sudah mendengar tadi dari Ustaz Ubaid bahwasanya ini adalah materi ketiga dari daurah ilmu syariat yang mana sebelumnya sudah dibahas ya, tentang masalah akidah ya, dan juga tentang masalah akhlak. Nah, ini adalah suatu nikmat yang sangat patut kita syukuri di hari-hari ini, yang mana menuntut ilmu tidak lagi terhalang oleh tempat ataupun waktu. Dari manapun kita berada, baik itu di rumah ataupun sedang di perjalanan ataupun sedang di negeri yang berbeda, maka ini sudah dapat diakses ya, secara mudah. Ini adalah suatu nikmat yang patut kita syukuri. Allah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sirah Nabi dari kitab Nurul Uyun karya Al-Hafidz Ibnu Sayyidin Nas rahimahullah ta'ala. Kita langsung saja ya, tidak akan berpanjang lebar ya. Kita langsung akan berkenalan dengan penulis kitabnya, yaitu adalah beliau dikenal dengan nama Abul Fath. Ya, dengan nama Abul Fath.
Itu adalah Muhammad bin Ahmad, ya, Al-Hafidh An-Nahwi Al-Muhaddits, ya, Al-Adib Fathuddin, ya, dikenal dengan Fathuddin Abul Fath. Beliau lahir pada tahun 671 di Kairo, Mesir, dan beliau juga dinisbatkan, ya, karena keluarga besarnya adalah dari Ishbili ataupun sebuah, ya, negeri di Andalusia. Ikhwafillah rahmati Allah, yang perlu diketahui bahwasanya dari Ibnu Sayyidin Nas ini beliau adalah salah seorang ulama besar yang lahir di rumah yang penuh dengan cahaya ilmu, ya, penuh dengan cahaya ilmu. Ya, ayahnya adalah seorang ulama, ya, kakeknya pun juga adalah seorang ulama. Ya. Ketika beliau, ya, dijuluki sebagai Ibnu Sayyidin Nas, ini ternyata juga kalau kita lihat, ya, di buku-buku terjemah, ternyata juga mengacu pada beberapa orang, yaitu adalah termasuk ayahnya dan juga kakeknya. Ya. Lalu yang membedakan adalah kunyahnya. Membedakan adalah kunyahnya. Ya, kalau dikatakan Abul Fatih, ya, Sayyidin Nas, ini adalah beliau. Bahkan Ibnu, kalau tidak salah adalah Ibnu As-Subki, beliau menuliskannya. Dan ini menjadi bukti bahwasanya ini adalah keluarga ulama. Ya, disebutkan bahwasanya Al-Hafidh, Al-Adib, ya, Abul Fath, Ibn, ya, Abu Amr, ya, Al-Hafidh, Al-Faqih Abu Amr, Ibn Al-Hafidh Abu Bakar. Ini adalah nama ayahnya dan juga nama kakeknya. Ayahnya namanya Muhammad, kakeknya ya Muhammad. Ayahnya bernama atau dijuluki dengan nama kunyahnya adalah Abu Amru, dan kakeknya adalah kunyahnya adalah Abu Bakar. Ya, ini adalah kemuliaan dari keluarga ini. Allah, kalau kita lihat perjalanan menuntut ilmu, ya, kita lihat di sini kalau kita baca di terjemah muallifnya di dalam kitabnya bahwasanya yaitu adalah ketika umur 4 tahun beliau sudah hadir, ya, ayahnya sudah hadir membawanya ke majelis ilmu. Ya, bahkan dalam versi lain disebutkan sejak masih belia, ya, beliau sudah mendapatkan ijazah, ya, ijazah, ya, bahkan dari guru ayahnya. Maka ini menunjukkan bahwa ijazah beliau tinggi dari sebelum umur 4 tahun. Ya, sudah diajak untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menghadiri majelis ilmu. Kemudian disebutkan pula, ya, bahwasanya Ibnu Sayyidin Nas ini termasuk banyak sekali meniti jalan untuk menuntut ilmu, baik itu ke Hijaz, ya, diriwayatkan sampai ke Hijaz, bahkan sampai ke Damaskus. Ya, dari Mesir beliau ke Hijaz, ya, kalau disebutkan Hijaz, ya, maka sekitaran Mekah dan juga Madinah. Kemudian pergi ke Damaskus, dan yang uniknya adalah ketika itu beliau akan rihlah pergi ke Damaskus, beliau ingin menemui seorang guru, seorang ulama, ya, Ibnul Bukhari, ya, bukan Imam Bukhari tapi Ibnul Bukhari yang hidup di daerah Damaskus pada saat itu. Beliau ingin mengejar sanad yang ahli. Begitulah para ulama terdahulu ingin mengejar, ya, sanad yang ahli, sanad yang tinggi. Ya, bahkan dikatakan bahwasannya syekh yang beliau kejar ini adalah memiliki rantai sanad yang terpendek pada masanya sampai kepada Rasulullah SAW. Kurang lebih adalah 8 rantai sanad sampai dari beliau kepada Rasul. Namun sayangnya, ya, ketika Ibnu Sayyidin Nas, ya, belum sampai Damaskus, sudah mendekati Damaskus, dikatakan saya ingin bertemu dengan Ibnu Bukhari, maka dikatakan bahwa saya 2 hari lalu baru saja kami menguburkannya. 2 hari lalu baru saja kami menguburkan jasadnya. Maka inilah kesedihan yang sangat sedih bagi seorang murid yang ingin mengejar untuk menuntut ilmu. Maka ya wafilah rahmati Allah, ya, kita lihat bagaimana para ulama pada masa itu, jarak yang sangat jauh, dengan pesawat saja dari Mesir menuju ke Suriah itu kurang lebih dari 3 jam, 4 jam. Apalagi pada masa itu dengan berjalan kaki ataupun dengan menggunakan unta. Berhari-hari ia lalui untuk mengejar
hadis untuk mengejar ilmu yang ada di negeri seberang. Ya, namun setibanya di sana Pak, ternyata gurunya sudah meninggal. Gurunya ternyata sudah wafat. Kemudian ya Allah, banyak sekali pujian dari para ulama yang semasanya tentang Ibnu Sayyidin Nas, di antara Imam Al-Barzali rahimahullah, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Ibnu Sayyidin Nas ini dikenal sebagai salah satu tokoh pakar dalam bidang hadis, ilal, sanad-sanadnya, serta pakar dalam membedakan hadis yang sahih ataupun yang dhaifnya. Kemudian termasuk muridnya juga, yaitu adalah Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau menyebutkan, memuji Ibnu Sayyidin Nas, yaitu adalah bahwasanya kana adimun nadhir fi majmu'ihi, ya, ra'san fil adab. Ini adalah jarang sekali ada yang seperti beliau ini, ya, termasuk paling pakar, ya, di dalam bidang sastra, ya, dan sangat luas pemahaman dan ilmunya, sangat cerdas, akhlaknya juga sangat baik, dermawan, ya. Bahkan sangat derma dengan meminjamkan kitab-kitabnya. Nah, ini termasuk catatan juga bagi seorang yang berilmu, bagi seorang yang memiliki kelebihan ilmu, bagi seseorang yang memiliki kelebihan harta, maka hendaknya dia hidup sebagaimana para ulama, yaitu adalah berbagi ilmu, apapun caranya. Di hari ini kita dengan kemajuan teknologi yang sangat canggih dan media sosial tentu sangat banyak, maka jangan pelit untuk berbagi-bagi ilmu di akun-akun media sosial antum. Ya. Baik itu media sosial Instagram ataupun WhatsApp. Ya, sebagaimana para ulama terdahulu, ya, mereka tidak pelit. Ya, di sini disebutkan Ibnu Sayyidin Nas, ya, tidak pelit untuk meminjamkan kitab-kitab yang ia miliki. Karena tentu dulu akses untuk memiliki kitab tidaklah mudah. Kita lihat kalau kita baca sejarah para ulama, ya, mereka menuntut ilmu, bahkan ada yang menjual papan gentingnya, bahkan ada yang menjual kitab koleksinya. Karena memang yang namanya menuntut ilmu itu bukan hanya membutuhkan kecerdasan saja, tetapi juga membutuhkan harta. Maka inilah pentingnya bagi kita yang memiliki kelebihan harta, jangan pelit, ya, untuk meminjamkan kitab kepada temannya. Imam As-Safadi rahimahullah juga pernah menegaskan bahwasanya Ibnu Sayyidin Nas termasuk salah seorang hafidh, ya. Artinya di sini kalau disebutkan hafidh, ya bukan hafidh ya seperti yang beredar di hari-hari ini, sekedar hafidh Quran saja, tapi adalah pakar di dalam ilmu hadis, ya, pakar di dalam ilmu hadis, ya, mutqinan fil balaghah, ya, artinya adalah sangat menguasai berbagai sastra Arab. Ya, padahal kalau kita lihat beliau ini, ya, termasuk Al-Andalusi, Al-Ishbili, artinya adalah orang keturunan dari Spanyol, dari Eropa. Ya, walaupun beliau juga dikenal sebagai Al-Misri atau Al-Qahiri, yaitu adalah karena beliau lahir di Mesir. Tapi keluarga besarnya itu adalah bukan hanya terkenal sebagai keluarga besar yang penuh dengan ilmu, tapi juga di berbagai kesempatan beliau juga memiliki catatan menyurat kepada keluarga yang masih ada di Isbilia, yang mana mereka adalah sebagai pejabat di negeri kampung halamannya. Karya-karya beliau sangat banyak sekali. Di antaranya karyanya adalah Uyunul Athar fi Fununul Maghazi wa Syama'il wa Siyar, yang mana ini adalah kitab sirah. Ada yang cetakan yang 2 jilid, sangat tebal. Lalu beliau ringkas kitab yang tebal itu menjadi beberapa lembaran, sebagaimana akan kita baca di mukadimahnya, yang diberi judul Nurul Uyun, yang mana kita pelajari di sore atau di malam hari ini. Kemudian ada juga kitab Tahsil Isobah fi Tafdilus Sahabah, ini tentu tentang kitab terjemah sahabat. Kemudian tentang kitab lainnya, di antara juga Syarah At-Tirmidzi, ya, An-Nafu' Asy-Syadzi fi Syarh Jami' Tirmidzi. Ini juga salah satu kitab di dalam bidang hadis yang beliau miliki, dan kitab-kitab lainnya yang masih sangat banyak tentang turas yang berasal dari beliau. Beliau wafat
di hari Sabtu tanggal 11 Sya'ban tahun 734 Hijriah. Kemudian beliau dimakamkan ya, dekat makam Al-Hafidh Ibnu Abi Jamrah rahimahullah ta'ala. Taib, ya Allah, demikian tentang Ibnu Sayyidin Nas, biografi singkat Ibnu Sayyidin Nas, yang mana kita akan pelajari pada malam hari ini. Selanjutnya adalah kita lihat, ini kitab yang akan kita pelajari, Nurul Uyun. Baik. Di dalam mukaddimahnya beliau mengatakan bahwasanya ini adalah ringkasan. Ini adalah sebuah ringkasan dari kitab besar yang tadi kita sebutkan di awal. Bahwasanya beliau memiliki kitab yang sangat besar, Uyunul Athar fi Fununil Maghazi wasyama'il. Yang perlu menjadi catatan adalah seluruh ulama, ya, bahkan ulama hadis, ulama tafsir, ya, hampir mereka semua memiliki perhatian terhadap sirah nabawiyah. Memiliki perhatian terhadap sirah nabawiyah. Hal ini adalah juga pernah disampaikan oleh cucu Rasulullah SAW. Cucu atau cicit, ya, lebih tepatnya adalah cicit Rasulullah SAW. Yang mana beliau pernah mengatakan, yaitu adalah Ali bin Hasan bin Ali rahimahullah. Beliau pernah mengatakan bahwasanya kami dahulu diajari al-maghazi. Al-maghazi ya, kalau diterjemahkan yaitu adalah tentang sejarah peperangan orang-orang terdahulu. Sejarah peperangan yang ada pada masa Rasulullah SAW itu sebagaimana orang tua kami mengajarkan kami Al-Quran. Ini adalah perhatian ya, para salafus saleh ketika mempelajari sirah nabawiyah. Itulah mereka mengajarkan anak-anak mereka sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran. Di kesempatan lain juga Imam Az-Zuhri rahimahullah juga pernah mengatakan bahwasanya di dalam ilmu al-maghazi atau ilmu peperangan Rasulullah SAW itu memuat ilmu dunia dan juga akhirat. Maka inilah penting sekali kita mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Ya, bukan hanya sekedar mengetahui, oh, Rasul hidup di lahir bulan sekian, tanggal sekian. Bukan. Sejarah lebih daripada itu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di dalam sejarah. Di dalam kesempatan lain, Ibnul Jauzi rahimahullah pernah mengatakan bahwasanya saya melihat kesibukan dengan belajar ilmu fikih dan mengejar riwayat adalah hampir cukup untuk kebaikan jiwa. Ya, tinggal menyempurnakannya dengan apa? Sentuhan-sentuhan hati dan mempelajari sejarah perjalanan salafus saleh. Yaitu adalah puncaknya ketika katakan para ulama menyebutkan bahwa saya mempelajari sejarah perjalanan salafus saleh, maka puncaknya adalah mempelajari sirah nabawi. Begitu juga para masyayikh di sini, ya, tidak lepas ya dari karangan-karangan tentang sirah nabawiyah. Ya, di antaranya adalah pengajar di Masjid Nabawi, yaitu adalah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau terkenal mungkin dengan kitab-kitabnya, kitab-kitab akidahnya. Tetapi coba kita lihat, beliau juga memiliki kitab syarah ya dalam sirah nabawiyah, ya, syarah al-mi'iyah fi siratin nabawiyah, ya, karya beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah. Begitu juga di Masjid Nabawi ini ya, juga ada daras Syekh Anis Tahir Al-Andunisi hafizahullah. Ya, beliau terkenal sebagai ulama hadis, tapi beliau juga menyempatkan satu hari dalam sepekan ya, untuk membahas tentang sirah nabawiyah. Inilah perhatian para ulama. Baik sejak dulu sampai hari ini. Hal ini juga dikatakan bahwasanya diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dahulu menyempatkan untuk mengajarkan sirah nabawiyah. Ada halaqah khusus tentang sirah nabawiyah. Ya wa fillah Allah, di dalam mukaddimahnya ini juga Ibnu Sayyidin Nas menyebutkan bahwasanya hadhil awraq, ya,
hadhil awraq minhu ma qaruba ma'khaduhu wa naqluhu wa sahula tanawuluhu wa hamluhu liyakuna lil mubtadi'i tabsiratan wa lil muntahi tadhkiratan. Ini adalah tentang kertas atau lembaran-lembaran singkat yang mana ini menjadi pelajaran bagi yang menginginkan mengenal sirah nabawiyah. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang ulama kepada para umatnya, yang mana ulama biasanya menuliskan kitab yang besar, lalu juga menuliskan ringkasnya sendiri. Artinya adalah ringkasannya ini ada ditulis oleh penulisnya sendiri. Kitab aslinya adalah ditulis oleh beliau, dan kitab ringkasannya adalah beliau sendiri yang menuliskan. Sebagai bentuk kasih sayang agar orang-orang yang masih pemula atau bahasa kerennya sekarang newbie, ya, tidak bosan, ya, tidak kaget. Baca buku sirah langsung kitab yang besar. Ya. Baca kitab sirah langsung merujuk kepada misalkan adalah kitab Tarikh at-Tabari. Ya, ini terlalu tinggi. Ya. Maka sebaiknya adalah memulainya dengan kitab-kitab yang ringkas. Ya. Kita lihat juga misalkan para ulama lain. Ya. Imam Al-Juwaini misalkan, Imam Haramain Al-Juwaini dalam kitab ketika menuliskan kitab usul fikih, beliau banyak menuliskan kitab usul fikih. Tentu yang paling pemula untuk level basicnya adalah kitab Al-Waraqat. Ini sebagai contoh. Begitu juga Imam Ibnu Sayyidin Nas ya, ketika menuliskan kitab Nurul Uyun, ini merupakan sebagai bentuk kasih sayang kepada umatnya atau kepada kaum muslimin agar dapat mudah ya, mempelajari sirah nabawiyah. Kemudian beliau memulai kitabnya dengan menjelaskan nasab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'atub bin Abdnan. Dan ini adalah Allah, ini adalah nasab yang disepakati, ya, disepakati oleh para sejarawan. Selebihnya dari Adnan ke atas itu adalah diperselisihkan. Itu adalah diperselisihkan. Begitu juga dengan nasab ibunya, ya, nasab ibunya yaitu adalah Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Allah, kalau kita lihat tentang nasab, ini adalah nasab yang sangat mulia dari keluarga yang mulia. Kita teringat dengan hadis Rasulullah SAW bahwa beliau pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memilih Bani Ismail, dan memilih Bani Ismail, dari Bani Ismail dipilih adalah Kinanah. Dan dari keturunan Kinanah yang dipilih apa? Adalah Quraisy. Ya, dari Quraisy yang dipilih adalah Bani Hashim. Dan memilihku dari Bani Hashim. Ini adalah nasab yang sangat mulia. Mereka adalah orang-orang yang sangat mulia. Ya, contohnya, ya, kalau kita lihat contohnya adalah Qusay. Ya, Qusay. Ini adalah orang ya, termasuk rujukan dari orang-orang yang hidup pada masa tersebut. Ya, Qusay. Beliau adalah yang dapat memberikan putusan ketika ada hal-hal yang genting. Ini adalah Qusay, adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Pernah ketika Rasulullah SAW diutus, maka orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mengatakan apa? Bangkitkan dulu Qusay, ya. Bangkitkan kembali Qusay dari kuburnya. Ya. Kalau Qusay membenarkanmu, maka kami akan ikut padamu. Ini menunjukkan apa? Bahwa saya Qusay ini adalah orang yang sangat jujur, sangat cerdas, memiliki omongannya adalah sangat didengar oleh orang-orang lain. Kemudian Hashim, ya, Hashim, ya, atau dikenal ini adalah kakek dari Rasulullah SAW, Hashim. Beliau juga salah seorang yang mirip, dikatakan beliau adalah salah seorang yang mirip dengan kakeknya Qusay. Dan dialah yang menggali sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam itu ya Allah pernah timbul selama ratusan tahun dan digali kembali oleh Hashim. Oleh Hashim. Mohon maaf, bukan Hashim, yaitu adalah Abdul Muttalib. Ya, mohon maaf. Setelah Hashim, itulah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib inilah yang menggali kembali Zam-Zam. Ya, lalu beliau bernazar
untuk menyembelih, ya, menyembelih salah satu anaknya jika dia memiliki 10 orang anak. Iwa fillah tentang kemuliaan nasab ini sangat banyak sekali orang-orang yang sangat penting di dalam garisan nasab Rasulullah SAW, baik itu dari ayahnya, kakeknya, maupun kakek-kakeknya. Dan cukuplah kesaksian kalau kita mengingat ketika Abu Sofyan dibawa ke hadapan Raja Romawi Heraklius. Pada saat itu beliau masih kafir. Maka ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, beliau menjelaskan bahwasanya ia adalah seorang yang memiliki, Muhammad adalah seorang yang memiliki garis keturunan yang sangat mulia di antara kami. Pada saat itu Abu Sofyan tidak bisa berkata bohong lagi. Kemudian berikutnya adalah disebutkan tentang Mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain fi syahri Rabiul Awal min amil fil, qila thanihi wa qila salisuhu wa qila tsani asyrihi wa qila ghairu dzalik. Penyebutan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau penulis menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin di bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Tiga hal ini, 3 poin penting ini adalah hal yang disepakati menurut para sejarawan. Ya, para ahli sirah semuanya sepakat bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan di hari Senin. Dilahirkan di hari Senin, sebagaimana hadis yang disebutkan bahwasanya Rasulullah sendiri yang menyebutkan bahwasanya aku dilahirkan pada hari Senin. Kemudian di antara hal juga yang disepakati yaitu adalah tentang lahirnya beliau di bulan Rabiul Awal. Ya, walaupun ada sedikit perbedaan kalangan para ulama yang menyebutkan bahwasanya beliau dilahirkan di bulan Ramadan. Hal tersebut adalah batil. Ya, bukan batil, artinya adalah keliru atau lemah. Yang lebih kuat atau yang lebih masyhur itu adalah beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Berikutnya adalah di tahun gajah. Hal ini juga disepakati oleh para ulama sirah. Termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah juga pernah mengatakan bahwasanya Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah, dan inilah yang terkenal di kalangan mayoritas ulama. Sebagian juga ada yang mencantumkan tahun miladiahnya, itu adalah tahun 571 miladiah. Kemudian berkaitan dengan tanggalnya, yaitu maka disinilah para ulama berbeda pendapat tentang kapan tanggalnya. Ada yang menyebutkan tanggal 2, ada yang menyebutkan tanggal 3, ada yang menyebutkan tanggal 9, tanggal 8, tanggal 10, dan banyak versi lainnya. Di sini Ibnu Sayyidin Nas menyebutkan kurang lebih ada 3, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 12. Walaupun yang masyhur yaitu adalah tanggal 2, dan semuanya adalah tanggal 12, dan semuanya adalah di bulan Rabiul Awal. Wa kanat qad habbanat bihi ummuhu fi ayyami tasyrik indal jamratil wusta wa qila ghairu dzalik. Ini termasuk hal-hal yang sebenarnya kalau kita lihat ketika mempelajari sirah nabawiyah, ya Allah, ini adalah kisah-kisah yang turun-temurun dikisahkan oleh para ulama. Kalau melihat keautentikan hadisnya, ya, maka dia berbeda dengan mempelajari ilmu hadis. Ya, nanti kita insya Allah pada sesi terakhir kita akan membahas tentang muqaddimah mempelajari sirah. Ya. Tapi ini sebagai tambih di awal bahwa saya tidak semua yang disebutkan di dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab sirah, apalagi kitab sirah ringkasan seperti Nurul Ulum ini, yaitu adalah valid, akan keabsahannya, akan kebenarannya. Nah, tetapi ada saja, apalagi ini adalah termasuk Ibnu Sayyidin Nas, termasuk dari kalangan mutaakhirin, ada saja adalah beliau mencantumkan dari nukilan-nukilan yang memang hal tersebut adalah ada pada buku-buku sirah. Kalau mau merujuk kitab-kitab sirah yang paling awal, yaitu adalah kitab Ibnu Ishaq, ataupun juga Tadhib dari Ibnu Hisham. Kebanyakannya adalah hal tersebut memang dicantumkan saja. Mereka mendengar diriwayatkan dari orang-orang sebelumnya. Dan ini biasanya dicantumkan saja. Contohnya adalah seperti ini. Tentang hamilnya ibunya pada hari tasyrik. Apakah benar pada hari tasyrik atau tidak? Wallahu a'lam.
tentang keotentikannya adalah tidak bisa kita pastikan. Kemudian disebutkan juga bahwasanya pada saat ya, pada saat malam kelahiran beliau, ya, pada saat malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, kurang lebih balkon, ada 14 balkon dari istana Kisra itu runtuh. Ya. 14 gereja runtuh. Ya. Kemudian apinya umat Majusi yang biasanya hidup, ya, dijaga hidup, kemudian tiba-tiba mati. Ya. Kemudian tiba-tiba mati atau padam. Kemudian dikisahkan bahwasanya gerejanya, ada gereja yang gerejanya Bahiro itu juga ambles ke tanah. Ini juga adalah termasuk nukulat, ya, banyak yang beredar ya di kitab-kitab sirah. Dan ini kita baca adalah sebagaimana yang ada saja. Ya. Sebagaimana misalkan ini adalah kalau misalkan kita membaca sirah, membaca sejarah, kita tidak tahu validitas hadisnya. Ya. Sebagian ada yang hadisnya adalah sahih, sebagian ada yang hadisnya dhaif, ya, sebagian mungkin ada yang palsu sama sekali, tidak ada. Maka disinilah kita perlu mengkaji kembali. Ada sebagian para ulama yang memiliki kapasitas di dalam ilmu hadis. Ya, contohnya adalah Syekh Anis Thahir, Hafizahullah. Beliau termasuk yang sering mengkritik ya, beberapa nukulat sirah nabawiyah yang masyhur. Ya, kemudian beliau kritik dari segi periwayatan hadis, atau juga kitab Sahih fi Siratin Nabawiyah karya Syekh Akram Dia Al-Umari, ini juga bisa menjadi rujukan. Ala kulli hal, ini adalah yang ada di dalam kitab yang kita pelajari pada malam hari ini, dan inilah kisah yang masyhur ya, tentang sumbernya sudah disebutkan bahwasanya kurang lebih adalah sampai kepada sanadnya sampai kepada Hani Al-Makhzumi. Ini tentang kelahiran yang tadi kita singgung, bahwasanya ada hal yang disepakati, ada hal yang tidak disepakati. Hal yang disepakati tadi adalah lahirnya dari hari Senin, tahunnya adalah tahun gajah, lokasinya juga di Mekah, karena ada sebagian yang menyebutkan lokasinya bukan di Mekah. Ini adalah keliru. Ya. Tapi lokasinya yang disepakati adalah di kota Mekah. Adapun mengenai hal yang tidak sepakat di kalangan para ulama, yaitu adalah tentang tanggal lahirnya. Maka di sini menjadi catatan tentang tidak disepakatinya tanggal kelahiran Rasulullah SAW, maka menjadi poin penting bahwasanya tanggal kelahiran Nabi tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu dan tidak disyariatkan untuk melakukan ibadah tertentu pada tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Karena kalau ibadah tersebut disyariatkan, karena kalau ibadah tersebut memang dianjurkan oleh syariat, maka sudah pasti disebutkan secara gamblang, sudah pasti disebutkan secara jelas. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah kapan kita berlebaran Idul Fitri, maka syariat sudah jelas menggariskan bahwasanya Idul Fitri adalah pada tanggal 1 Syawal. Ya, mulai puasa wajib adalah pada tanggal 1 Ramadan. Ya. Puasa Arafah adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Berlebaran Idul Adha ya adalah pada tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Maka adalah kalau itu memang benar-benar ibadah, maka hal tersebut jelas disebutkan oleh syariat. Adapun hal yang diperselisihkan, maka ini membuktikan ya, bahwasanya tidak ada kaitannya tentang kelahiran Rasulullah SAW dengan ibadah-ibadah tertentu. Selanjutnya, penulis membawakan tentang masa ridha'uhu sallallahu alaihi wasallam wa arda'atu alaihi salatu wassalam Halimatu bintu Abi Dhu'aib, atau dikenal dengan Halimah As-Sa'diyah Al-Hudhariyah. Wa indaha syuqqa sadruhu wa muli'a hikmatan wa imanan ba'da an istukhrija hadhu syaitani minhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menyusui Rasulullah SAW, yang pertama disebutkan oleh penulis yaitu adalah Halimah binti As-Sa'diyah. Halimah bintu As-Sa'diyah. Ini adalah kisahnya sangat panjang. Ketika Rasulullah SAW lahir, maka yang pertama kali menyusui tentu adalah ibunya. Tentu adalah ibunya, itulah Aminah. Persalinan Rasulullah SAW pada saat itu dibantu oleh Syifa Ummu Abdurrahman bin Auf. Ya, itu adalah oleh Asy-Syifa Ummu Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah salah seorang yang membantu persalinan Rasulullah
membantu persalinan Aminah atau ibu dari Rasulullah SAW. Ya, kemudian setelah disusui oleh Aminah, beliau juga pernah disusui oleh Suwaibah, budaknya dari Abu Lahab. Ya, budak dari Lahab. Ini adalah termasuk orang yang memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran dari keponakannya. Mendengar Aminah lahir, maka Suwaibah datang kepada Abu Lahab memberikan kabar bahwasanya engkau telah memiliki keponakan baru. Engkau telah memiliki keponakan baru. Maka mendengar hal tersebut, saking gembiranya Abu Lahab, ya, Suwaibah ini dimerdekakan. Suwaibah ini dimerdekakan. Lalu selain Suwaibah, disebutkan ibu susu beliau adalah Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Yang mana ini adalah beliau, Halimah As-Sa'diyah ini termasuk dari rombongan yang mencari bayi yang mau disusui. Ya, karena kebiasaan orang-orang Mekah, ya, Mekah tabiatnya adalah kota, ya, pusat kota, kota perdagangan. Atau mungkin kalau bahasa kita sekarang trennya adalah kota metropolitan. Yang mana tentu di sana banyak debu, ya, atau bahasanya mungkin sudah tidak baik, ya, sudah bercampur. Ya, mohon maaf, mungkin contohnya seperti anak Jakarta, mungkin ya bahasa Indonesia sudah banyak bercampur-campur. Maka di sini orang-orang terdahulu pada masa itu memiliki perhatian untuk mengirimkan anak-anak mereka ke kampung-kampung. Tujuannya tidak lain adalah agar mendapatkan pendidikan bahasa yang fasih, agar mendapatkan kualitas udara yang lebih bersih. Ya. Ya, mereka orang-orang ini, orang-orang kampung ini turun mencari ke kota, di antaranya adalah Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Tentang keislamannya diperselisihkan di kalangan para ulama, dan di antara poin terpenting yang terjadi ketika beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, setelah banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mungkin di luar nalar yang dialami oleh Halimah As-Sa'diyah, yaitu adalah ketika ketika kendaraannya berjalan sangat cepat, ya, dari sebelumnya. Kemudian ketika kambingnya banyak, ya, peternakannya adalah banyak menghasilkan susu. Ini adalah menunjukkan bahwa bayi ini adalah bayi yang barokah. Lalu peristiwa yang sangat penting juga, yaitu adalah tentang penyembelihan, pembelahan dada. Ya, pembelahan dada yang terjadi pada Rasulullah SAW. Dan hal ini disaksikan oleh anak-anak yang ada pada saat itu. Ya, oleh anak-anaknya Halimah, oleh teman-teman bermainnya Rasulullah SAW pada saat itu. Mereka menyaksikan adanya pembelahan dada. Hal ini membuat Halimah takut sehingga mengembalikannya kepada ibunya, yaitu adalah Aminah. Di sini disebutkan bahwasanya wa indaha syuqqa sadruhu wa muli'a hikmatan wa imanan ba'da an istukhrija hadzu syaitan minhu sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya di sini disebutkan pada saat beliau ada di bawah pengasuhan Halimah, pada saat itulah malaikat datang untuk membelah dada Rasulullah SAW, lalu dibersihkan, ya, hatinya dan dipenuhi dengan hikmah dan juga keimanan. Kemudian kalau kita perhatikan di tatanan nama dari pengasuh Rasulullah SAW, maka kita akan lihat bahwasanya ini adalah salah seorang yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terlihat dari nama-nama pengasuhnya dan perawatnya. Kita lihat nama ibu dan bidannya, itulah Aminah dan Syifa, terdapat keamanan dan pelipur lara atau kesembuhan. Dan pada nama yang mengasuh terdapat keberkahan. Barokah. Barokah itu adalah nama dari Ummu Aiman. Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Ini adalah dulu ada budak wanita yang diwariskan dari Abdullah, dari bapaknya Rasulullah SAW. Dan ketika sudah besar, Rasulullah membebaskan Barokah ini atau Ummu Aiman, lalu menikahinya dengan Zaid bin Harithah atau anak angkatnya. Nama pengasuhnya siapa? Barokah. Terdapat keberkahan dan pertumbuhan. Dan pada kedua nama ibu menyusuinya, yaitu adalah Halimah dan Suwaibah, terdapat ganjaran pahala, santun, serta kegembiraan. Ini merupakan salah satu tanda, ya, bahwa ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari nama pengasuhnya saja sudah terlihat
Nabi sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang sangat sangat besar. Baik, kemudian tentang tumbuh kembang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke masa kecil Rasulullah SAW disebutkan nash'atuhu Shallallahu Alaihi Wasallam wa tuwfiya abuhu Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa hamlun. Disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayahnya itu adalah wafat, ya, wafat ketika beliau masih ada di dalam kandungan. Ketika beliau masih ada di dalam kandungan. Wakila walahu syahran, wakila sab'an, wakila mata abuhu walahu samaniyatun wa isyuna syahran. Dalam versi lain disebutkan ada usia 2 bulan, 7 bulan, atau 28 bulan. Tentang kisah Abdullah. Abdullah ini adalah salah seorang yang kesayangan, anak kesayangan dari Abdul Muttalib. Yang mana kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu adalah beliau adalah bangsa pedagang. Ya. Maka pada saat itu Abdullah sedang melakukan perjalanan bisnis untuk berdagang. Ketika sampai di Madinah, dalam perjalanan pulangnya, beliau jatuh sakit dan beliau wafat serta dimakamkan di Madinah. Ya, jadi Abdullah tidak pernah bertemu dengan apa? Tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Mohon maaf, Rasulullah SAW tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Rasulullah SAW wafat, ya. Mohon maaf, ayah dari Rasulullah SAW wafat ketika Rasul masih di dalam kandungan. Dan ini, kata Ibnu Katsir, bukan puncak dari yatim. Kondisi yatim yang paling atas, yaitu tidak pernah menemui ayahnya sama sekali. Ayahnya wafat ketika dalam kandungan. Dan ini ternyata meninggalkan hikmah yang sangat besar. Di antaranya apa? Hal ini menutup celah dakwah bagi orang-orang yang mencela dakwah Rasulullah SAW, yang menuduh bahwasanya ini Muhammad, bahwasanya ia adalah melanjutkan dakwah dari ayahnya. Oh, ini Muhammad, dia adalah sebagai penerus dari ayahnya. Ini ditutup celah ini. Karena dia memang dari kecil Nabi Muhammad tidak pernah, Rasulullah SAW tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Ayahnya wafat sejak beliau ada di dalam kandungan. Ya, tidak ada alasan bagi penolak dakwah untuk mencela dari sisi ini. Kemudian hal ini juga Rasulullah SAW menjadi sangat respon, menjadi orang yang sangat sayang dengan anak yatim. Tidakkah kita pernah mendengar tentang isyarat dari Rasulullah SAW bahwasanya aku bersama orang yang mendidik anak yatim atau mengasuh anak yatim dan seperti ini. Saya sangat dekat. Karena beliau merasakan keyatiman itu, beliau merasakan sangat yatim, kehilangan sosok ayah itu beliau merasakan. Ya, tentu ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dipersiapkan, dan tentu ada hikmahnya. Kemudian di antara hikmahnya lagi adalah, dan ini menjadi peran penting, bagi ikhwas sekalian, khususnya yang masih membujang, yang ada di antara kalian yang masih membujang di antara peserta ini, yaitu pentingnya memilih peran seorang istri atau ibu. Ini pentingnya peran seorang ibu dalam mendidik anak. Ketika Rasulullah SAW ketika ayah dari Rasulullah SAW wafat, itu Abdullah wafat, maka siapa yang mengasuhnya? Yang mengasuhnya tak lain adalah siapa? Ibunya. Itu adalah ibunya. Tak lain adalah ibunya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan Aminah adalah orang yang sangat cerdas dalam mendidik. Aminah adalah ibu yang sangat penuh kasih sayang. Ustadz, beliau kan dikirim kepada Halimah, betul. Sebagian masa balita beliau adalah dikirim kepada Halimah. Ini adalah bentuk pendidikan beliau yang sangat bagus juga. Aminah memilih untuk disusui anaknya, anak yang sangat ia cintai, disusui di perkampungan. Itu tak lainlah untuk kebaikan anaknya. Inilah dia pentingnya peran seorang ibu dalam mendidik anak. Serta bagi yang belum menikah, ini juga menjadi pentingnya seorang laki-laki dalam memilih istri.
Ya, pentingnya seorang laki-laki dalam memilih istri. Dan tentang keyatiman Rasulullah SAW, Rasul dilahirkan secara yatim. Ini bukan hal yang kebetulan. Tidakkah kita lihat bahwasanya para nabi sebelumnya, sebelum Rasulullah SAW, adalah sosok yang tidak memiliki ayah. Contohnya, contohnya siapa? Kakek dari Rasulullah SAW, Ismail alaihissalam. Beliau hidup bersama siapa? Bersama ibunya, itu adalah Hajar. Jauh dari Ibrahim alaihissalam. Jauh dari Nabi Ibrahim. Makanya kesolehan Hajar dalam mendidik anaknya. Walaupun kalau kita lihat dalam kisah Israiliyat, untuk kisah Israiliyat adalah tidak kita benarkan 100%, tidak kita dustakan 100%. Ada sebagian kisah-kisah Israiliyat menyebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, setiap hari datang dengan buruk ke Mekah untuk menjenguk Ismail. Wallahu a'lam. Tapi kisah yang masyhur kita temui bahwasanya Nabi Ismail dididik oleh Hajar. Selanjutnya adalah siapa lagi selain Nabi Ismail? Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Beliau hidup bersama ibunya. Hidup bersama ibunya. Walaupun kemudian beliau hidup di dalam kemegahan istana Fir'aun. Selanjutnya siapa lagi yang hidup tanpa ayah? Yaitu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, semuanya adalah ini di antara contoh ya, para nabi yang hidup besar di bawah asuhan seorang ibu. Maka inilah dia peran pentingnya seorang ibu. Ya, tidakkah kita ingat tentang pepatah bahwasanya seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Kemudian berikutnya, wa kafalahu sallallahu alaihi wasallam jadduhu Abdul Muthalib. Ya, ketika setelah ibunya wafat, maka beliau diasuh oleh kakeknya. Ya, oleh kakeknya. Falamma balagha 8 sinina wa syahraini wa 10 ayyam tuwfiya jadduhu Abdul Muthalib fawaliyahu ammuhu Abu Thalib. Kemudian setelah beliau 2 tahun kurang lebih bersama kakeknya, diasuh oleh kakeknya pun wafat. Kemudian beliau pengasuhannya adalah diambil alih pada paman beliau yang bernama Abu Thalib. Ketika bersama Abu Thalib, walamma balagha 12 sanah wa syahraini wa 10 ayyam. Tentang detailnya bulan atau hari, ini adalah kurang lebih takribi. Dan ini dinukil sudah turun temurun. Tentang validnya benar 100% saja, wallahu a'lam. Ya, inilah takribi. Maka ketika berumur 12 tahun, di sini disebutkan apa? Kharaja ma'amihi Abi Thalib ila Syam. Ya, falamma balagha Busra ra'ahu Bahira ar-Rahib. Di sini dikisahkan ketika berumur 12 tahun, kalau anak usia sekarang bisa kita umpamakan kurang lebih adalah anak usia SD. Ya, kelas 6 SD atau anak baru 1 SMP. Diajak jalan berniaga menemani pamannya. Dan jarak yang ditempuh itu bukan main-main. Sangat jauh. Ya, luar biasa. Ini tentu memiliki fisik. Rasulullah memiliki fisik yang sangat kuat. Ya, ini perjalanan bukan perjalanan permain-main. Ini adalah perjalanan bisnis, perjalanan yang sangat penting diajak oleh pamannya. Kemana? Ke Syam. Ketika tiba di suatu daerah namanya Busra, maka di sana dilihat ada seorang pendeta yang melihat bernama Bahira. Fa'arafahu bisifatihi faja'ahu wa akhadha biyadihi wa qala hadha rasul rabbil alamin. Maka ketika Bahira melihat, memandanginya dan melihat serta mengetahui ciri-cirinya, maka Bahira mengatakan hadza rasul rabbil alamin yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Ini adalah utusan Tuhan semesta alam. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya. Kemudian ia mengatakan, ketika kalian datang dari arah Aqabah, tidak ada satu batu pun, tidak pula sebatang pohon pun, melainkan bersungkur sujud. Dan keduanya tidak bersujud, melainkan untuk seorang nabi. Kami pun menemukannya ada di kitab-kitab kami tertulis sifat-sifatnya. Dia juga dikenal di antara orang-orang terdahulu kami. Ya. Maka di sini ya, disebutkan wa inna najiduhu fi kutubina mausufan wa inda man taqaddamana ma'rufan.
Artinya Pak Iwafillah yang mati Allah, ini sebagai bukti bahwasanya kabar tentang akan diutusnya Nabi akhir zaman, kabar bahkan tentang sifat, ciri-ciri, detailnya Rasulullah SAW ini sudah ada pada kitab-kitab umat terdahulu. Bukti bahwasanya ciri-ciri, sifat-sifat Rasulullah SAW sudah termaktub dalam kitab-kitab umat-umat terdahulu. Kalau kita lihat lagi kisah ketika Ka'ab bin Ashraf melihat tibanya Rasulullah SAW itu datang, maka mohon maaf, bukan Ka'ab, itu adalah Huyai binti Akhtab, ya, ayah dari Sofiyah binti Huyai, ayah dari istri Rasulullah, yang mana beliau adalah seorang Yahudi. Maka ketika itu beliau ketika mendapati Rasulullah dan ciri-cirinya sudah persis, ciri-cirinya sudah sama dengan apa yang ada di kitab, tetap menolaknya. Tetap menolak. Kenapa? Karena rasa kesombongannya. Kemudian Bahiro ini ya, disebutkan dalam versi lain disebutkan bahwasanya Bahiro ini adalah pendeta yang biasanya tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Tapi tumben ketika datang rombongan ini membawa Nabi Muhammad ini, ia datang turun dari tempat ibadahnya dan memberikan kabar bahwasanya la in qadim tabi Hisham la yaqtulannahu al-yahud faraddahu khaufan alaihi minhum. Kemudian ia mengatakan kepada Abu Thalib, ya sebaiknya engkau pergi pulang. Ya, karena kalau anak ini ketemu sama orang-orang Yahudi, anak ini bakal dibunuh. Ini di antara kisah Bahira. Dalam kisah versi lainnya disebutkan bahwasanya Bahira yang biasanya dia dikenal tidak pernah apa bahasa kita sekarang ansos ya. Artinya jaga image. Tumben pada saat itulah mengundang makan seluruh rombongan kafir. Ketika sudah dihadirkan makanan dan hidangkan makanan dan seluruh rombongan datang, maka ia belum menemukan anak yang ia maksud, anak yang ia ingatkan, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Masih ada yang di luar, tidak ada kecuali hanya satu orang, masukkan anak tersebut. Maka ia mulai melihat ciri-cirinya, kemudian ia mengatakan bahwa anak ini adalah bukan anak biasa, ini adalah utusan Allah. Ini adalah utusan Allah, maka hendaknya kembalikan ia ke kotanya dan jangan engkau teruskan anak ini pergi ke Syam. Karena kalau ketemu dengan orang Yahudi khawatir akan dibunuhnya. Dalam versi riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW kembali ke Mekah, ya, tidak melanjutkan perjalanan ke Syam, ditemani oleh Abu Bakar dan juga Bilal. Ya, tentu ini adalah riwayat yang memang ada termaktub di dalam kitab-kitab sirah terdahulu, dan tentang keautentikannya patut dipertanyakan. Kemudian summa kharaja sallallahu alaihi wasallam marratan tsaniyatan ila Syam. Ya, ma'a Maisarah gulami Khadijah radhiyallahu anha fi tijaratin laha qabla an yatazawwajaha. Kemudian disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya pergi untuk yang kedua kalinya menuju Syam, ya, menuju Syam bersama Masirah, ya, atau pembantu budak laki-laki Khadijah untuk menjalankan bisnis yang dijalankan oleh Khadijah, karena Khadijah adalah wanita yang tajir, wanita yang kaya raya, memiliki bisnis yang besar, yang mana ia mendengar tentang keamanahan, ya, dari Nabi Muhammad SAW dan kecerdasannya. Ketika tertarik dengan hal tersebut, maka sekembalinya Nabi Muhammad dengan Maisarah dari perdagangan, maka ia pun menikahinya. Taib. Walamma raja'a sallallahu alaihi wasallam min safarihi dzalika tazawwaja Khadijah binti Khuwailid wa umruhu 25 sanah wa syahrani wa 10 ayyam wa qila ghairu dzalik. Kemudian setelah dia pulang dari safar perjalanannya, Maisarah menceritakan seluruh kelebihan
yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pun menikah. Khadijah pun menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mana pada saat itu umur dari Nabi Muhammad yaitu adalah umur 25 tahun. Khadijah termasuk adalah orang yang sudah pernah menikah sebelumnya, atau janda kaya bahasa. Ya, tapi usia beliau terpaut jauh. Ya, dalam berbagai versi yang masyhur itu disebutkan bahwasanya usia dari ibunda Khadijah itu adalah 40 tahun. Tentang kecerdasan Khadijah memilih Nabi Muhammad sebagai pengemban amanah. Maka ini adalah patut kita menjadi renungan bagi kita bersama, ikhwafillah yang Allah. Yaitu adalah ketika kita menilai orang yang baru kita kenal. Maka di antara cara mengenalnya itu adalah ketika kita bertransaksi urusan duit. Ya, urusan muamalah. Ya. Coba kita lihat ketika Ibunda Khadijah ini mendengar kisah dari Maisarah sepanjang perjalanan tentang amanahnya dalam menjalankan bisnis, maka Ibunda Khadijah sangat tertarik untuk menikahi Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk menikahi Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga senada ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, siapa yang mengenal orang ini? Siapa yang mengenal orang ini? Atau yang memberikan tazkiyah. Kemudian ada seorang yang mengatakan, seorang laki-laki berkata, saya wahai Umar. Maka Umar mengatakan, apakah kamu telah melakukan perjalanan bersamanya? Maka orang tadi mengatakan tidak. Apakah kamu telah bermuamalah dengannya dengan 1 dirham atau 2 dirham? Maka kata orang tadi, tidak. Maka Umar berkata, kalau begitu demi Allah, kamu tidak pernah mengenal. Maka benar. Di sini ada cara kita mengetahui sifat seseorang. Yaitu dengan kita berjalan bersamanya, safar bersamanya. Dan juga tentang berinteraksi keuangan bersama. Sebagaimana yang dilakukan oleh Maisarah. Ya, Maisarah bersama Rasulullah SAW. Ya, pada saat itulah menemani perdagangan dan juga berinteraksi, melihat tentang bagaimana mengemban amanah uang yang bukan hanya 1 dirham, 2 dirham, lebih daripada itu. Nominal yang sangat besar. Maka mendengar hal itu oleh Khadijah sangat tertarik. Kemudian walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 35 sanah syahida bunyanil Ka'bah wa wada'a al-hajar al-aswad biyadihi. Kemudian ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun, beliau menyaksikan pembangunan ulang atau renovasi ulang Ka'bah dan meletakkan Hajar Aswad dengan tangan beliau. Ini adalah kisah yang sangat panjang. Kalau didetailkan tentang kisah perombakan Ka'bah, di mana pada saat itu kaum Quraisy melihat bahwa Ka'bah ini perlu direnovasi karena khawatir ambruk. Maka mereka sepakat bahwa renovasinya hanya dengan menggunakan uang yang halal. Ya, kemudian setelah selesai dari renovasi tersebut, mereka berselisih tentang siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Singkat cerita, mereka bersepakat. Bahkan hampir akan tumpah darah gara-gara hal sepele. Gara-gara masalah meletakkan Hajar Aswad dari Bani Fulan. Merasa berhak. Hampir terjadi perperangan. Gara-gara apa? Hal yang sepele. Maka mereka memutuskan bahwasanya siapa yang akan datang pertama kali dari pintu masjid tersebut, maka dialah yang akan memutuskan perkara ini. Maka ternyata masuklah sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai Al-Amin. Maka mereka semua ridho dengan apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu beliau memutuskan bahwasanya letakkanlah kain, kemudian letakkan Hajar Aswad di atas kain tersebut, lalu masing-masing kabilah mengutus orang yang mana menjadi perwakilan di antara mereka satu persatu memegang ujung kain. Lalu setelah itu dibawa ke tempatnya dan kemudian diletakkan kembali Hajar Aswad dengan tangan yang mulia Nabi Muhammad SAW ke posisinya semua. Maka dengan keputusan ini semua perwakilan dari kabilah-kabilah yang tadinya ribut dengan hal yang sepele, meletakkan batu. Kenapa? Merasa ingin ada syaraf, ingin kemuliaan.
Maka lihat keputusan yang sangat bijak dari Rasulullah SAW. Ya, masing-masing merasa apa? Merasa membawa. Ya, keputusan yang sangat bijak, yang sangat baik sekali dari seorang Muhammad SAW. Yang mana padahal pada saat itu usianya masih terhitung muda. Kalau kita ringkas, ini merupakan tabel Rasulullah SAW di usia milenialnya. Dan ini menjadi kaca bagi diri kita, yang mana Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, usia 6 tahun sudah yatim piatu, 8 tahun lagi asik-asiknya bersama kakek yang ia cintai, ditinggal wafat. Lalu usia masih belia umur 12 tahun, sudah merasakan kerasnya perjalanan menuju Syam, perjalanan dagang. Ketika usia 15 tahun dikisahkan ada terjadi peristiwa perang Fijar, ya, di antara kabilah Quraisy. Perang Fijar, yang mana dikisahkan bahwasanya beliau Nabi Muhammad SAW berperan mengambil panah, ya, anak-anak panah yang tercecer untuk dikembalikan kepada paman-pamannya. Kemudian juga beliau hadir di usia yang sangat muda dalam sebuah perjanjian yang sangat mulia, yang mana disebutkan ketika setelah masa kenabian, disebutkan bahwa aku dulu pernah menghadiri suatu perjanjian yang mana kalau perjanjian tersebut mereka tawarkan di masa Islam, maka aku akan menyetujuinya, yaitu hilful fudul. Ya, hilful fudul. Ya, sebuah perjanjian yang mana menjaga hak-hak sesama manusia yang ada pada saat itu. Kemudian beliau pada usia 25 tahun menikah dengan Khadijah. Di usia 35 tahun menjadi penengah, menjadi problem solver di kalangan tetua-tetua Quraisy. Yang mana solusinya sangat diterima oleh masyarakat banyak pada saat itu. Kemudian yang terakhir, pada usia 40 tahun diangkat menjadi nabi. Ini tentu menjadi renungan kita bersama, sejauh mana kita pada hari ini, ya, dengan seumuran yang mungkin sama atau berbeda dengan Rasulullah SAW, kita sudah melangkah. Dan ini karena Rasulullah adalah tauladan kita, maka hendaknya kita berusaha untuk meniru jejak kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya, yaitu adalah tentang bi'satuhu. Mohon maaf, screen-nya pencet lagi. Tentang bi'satuhu, tentang diangkatnya menjadi nabi. Tentang diangkatnya menjadi nabi. Kita lihat di sini kitabnya. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan wa yawman ibtasa'ahu Allah tabaraka wa ta'ala lil alamin basyira wa nadhira. Ya, ketika sudah mencapai usia 40 tahun. Ada juga yang menyebutkan 40 tahun pas atau 40 tahun lebih sedikit, lebih beberapa hari. Beliau diutus oleh Allah untuk menjadi nabi basyira wa nadhira, untuk menjadi pengingat dan juga pengingat akan menyebarkan kabar baik dan juga pengingat akan keburukan hari akhir. Wa atahu Jibril alaihi salam bil wahyi min rabbil alamin bi ghari Hira. Faqala iqra, faqala alaihi salatu wassalam ma ana biqari. Ya firman Allah, ketika Rasulullah SAW sudah mencapai umur 40 tahun, dan ini adalah kematangan usia seorang, dalam kematangan usia dewasa itu ada pada 40 tahun kurang lebih. Maka Rasulullah SAW menyukai untuk menyendiri di Ghor Hira, di Gua Hira. Ya, jaraknya lumayan, beberapa kilometer dari kediaman beliau. Dan beliau suka bertahannuts, ya, beribadah. Bagaimana cara ibadah beliau? Wallahu a'lam. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ibadah beliau adalah sebagaimana ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwasanya beliau sudah diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan tanda-tanda awal nubuwah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, kurang lebih maknanya adalah ketika tanda-tanda awal nubuwah yang awalnya itu adalah berupa ru'ya as-shadiqah, berupa mimpi-mimpi yang sangat-sangat jelas. Awalnya berupa dari mimpi. Jangan dikatakan di sini, hal yang keliru adalah dikatakan, oh ternyata Rasulullah itu bertapa, seorang petapa. Bukan. Ya.
Rasulullah bertahanus, menyendiri, ibadah sebagaimana ibadah yang dilakukan oleh kakeknya terdahulu. Rasulullah sepanjang hidupnya, semasa hidupnya tidak pernah sujud terhadap berhala, terhadap Lata, Uzza dan lain sebagainya, tidak pernah. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita lihat tadi bahwasanya Rasulullah sejak kecil, sejak usia belia sudah pernah dibelah dadanya dan dibersihkan hati. Ini menunjukkan apa? Hatinya sudah bersih, sudah dijaga kemaksuman. Tentang keimanannya, sudah ditanamkan nilainya keimanan sejak masih belia. Artinya jauh dari klaim-klaim bahwasanya Rasulullah adalah sedang bertapa di Bukit Hira. Tidak. Tapi beliau adalah bertafakur. Di antara bentuk ibadah juga adalah ibadah tafakur. Kalau kita lihat tentang Hira, bagi yang pernah mendaki Hira, ya saya sarankan bagi teman-teman mungkin yang berkesempatan nanti untuk mengunjungi kota Mekah, yaitu adalah mungkin bisa mengunjungi Museum Hira atau naik ke Hira. Subhanallah, teman-teman yang mata Allah. Kalau kita lihat dari Hira, dari sana akan terlihat kota Mekah dengan sangat jelas. Dari tempat guanya tersebut, nah, itu menghadap, ya, gua itu menghadap, posisinya menghadap ke arah Mekah atau ke arah Ka'bah. Maka di sana akan terlihat berbagai problematika kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat Mekah pada saat itu. Yang mana mungkin orang cerdas sekalipun akan aneh berpikir, ini bagaimana mereka orang-orang yang pintar tapi menyembah berhala. Berbagai macam problematika hidup dapat kita lihat dari atas gua Hira tersebut. Dan solusinya tak lain adalah ada di langit. Solusinya tak lain adalah ada di langit. Hingga suatu ketika datanglah malaikat Jibril, ya, datanglah malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mendekapnya, dikatakan apa? Iqra, bacalah. Bacalah. Kemudian apa beliau menjawab? Ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Ya, aku tidak bisa baca. Ya, karena Nabi kita adalah ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Hal ini bukanlah aib. Iwafilahin mata Allah. Nabi kita Nabi Muhammad adalah Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa baca atau tidak bisa nulis, adalah bukan aib. Tetapi ini adalah bentuk ya penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mencela bahwasanya Nabi Muhammad adalah sebagai pengarang Al-Qur'an. Ya, sebagaimana yang lagi hangat nih, isu hangat di Indonesia sepertinya. Ada oknum yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah ciptaan dari Muhammad atau kalam dari Nabi Muhammad. Tidakkah kita dia membaca sejarah bahwasanya Nabi Muhammad adalah ummi, Nabi yang tidak bisa baca, yang tidak bisa tulis. Ma'ana biqari. Aku tidak bisa baca. Ini menjadi bukti bahwasanya Al-Qur'an murni turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih diulang 3 kali. Fa'akhadhani Jibril. Ya, disebutkan bahwasanya fa'akhadhani Jibril wa ghattani hatta balagha minnil jahl. Tsumma arsalani faqala iqra. Faqultu ma ana biqari faqala li fis salisah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Disebutkan di sini bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam mendekat, ya, mendekat sampai disebutkan bahwasanya nafasnya Rasulullah SAW pada saat itu adalah agak sesak karena didekap dengan sangat erat, ya, dengan sangat erat, ya. Sampai akhirnya Jibril membacakan firman Allah yang pertama, itulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ini Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Ya. Dan pada saat itu Rasulullah SAW ketakutan dan turun dari Gua Hira pulang menuju ke rumahnya. Ini adalah bentuk hal manusiawi. Ya. Bertemu dengan sosok yang sangat besar, ya, tiba-tiba mendekap, ya, tiba-tiba membawa wahyu. Ini adalah hal yang manusiawi. Ya. Dan disinilah dengan ayat tersebut, maka Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi.
Syurah Al-Qadi mengambil hikmah ya, ketika dari kisah ini, dari kisah Jibril memeluk keras Rasulullah SAW sampai 3 kali. Syurah Al-Qadi di sini mengambil kesimpulan bahwasanya seseorang tidak boleh memukul anak untuk belajar Al-Quran lebih dari 3 kali. Ya, sebagaimana Jibril hanya memeluk dengan keras yang menyebabkan tersesat hanya tiga kali. Ya, kalau udah lewat dari 3 kali, biasanya nanti menangis nanti. Ya, di sini ada yang mengambil pelajaran apa? Syurah Al-Qadi mengambil pelajaran bahwasanya sebaiknya adalah 3 kali saja sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam. Kemudian tentang kalau kita perhatikan juga Iqra, maka di sinilah inti dari agama ini. Permulaan agama ini adalah agama yang dimulai dengan kata Iqra dan juga apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka dengan demikian apa? Baik kita setiap muslim harus senantiasa untuk menjadi umat yang semangat untuk membaca literasi agamanya, ya, untuk mengamalkan ajaran agama ini, agar menjadi umat yang semangat membaca. Jangan sampai kita bangsa yang besar, bangsa Indonesia dengan mayoritas muslim yang sangat besar, tetapi indeks membacanya sangat rendah. Harusnya idealnya apa? Kita bangsa Indonesia dengan mayoritas Islam, agama yang mayoritas, harusnya memiliki indeks minat bacanya adalah sangat tinggi. Karena agama ini apa? Dimulai dengan apa? Dengan Iqra. Ya. Kita adalah umat yang sudah dididik dari sejak awal wahyu turun untuk semangat membaca. Ya, agama ini bukan agama budaya. Kebetulan anak berasal dari Bali. Kalau di Bali memang agamanya adalah agama yang berasalkan dari budaya. Ya. Kalau Islam adalah bukan agama budaya, agama yang berasal dari wahyu. Kemudian disebutkan bahwasanya wa kana mabda'un buwa fi ma dzukira yaumal itsnain min syahri Rabiul Awal. Ya, disebutkan bahwasanya permulaan kenabian terjadi di hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal. Maka ya Allah ini juga termasuk salah satu yang ada di dalam kitab-kitab sirah terdahulu. Ya, kaum ulama mutaakhirin menukilnya dari orang-orang sebelumnya. Dan tentu ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, tentang penentuan bulan ini, ya, ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang menyebutkan tanggal 8 Rabiul Awal, ada juga yang menyebutkan hal ini terjadi di bulan Ramadan. Hal ini terjadi di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana merujuk pada firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah 85, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, bahwasanya apa? Beberapa hari yang diturunkan itu adalah pada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Maka ini termasuk hal yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian ketika terjadi peristiwa pengangkatan Rasulullah SAW menjadi Rasul, maka singkat ceritanya beliau pulang ke rumahnya Khadijah. Khadijah menenangkannya. Di situ banyak sekali sebenarnya pelajaran-pelajaran penting tentang bagaimana seorang istri yang baik, istri yang solehah, bagaimana menyambut kedatangan suami yang pada saat itu dalam kondisi gemetaran. Ya, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Ya. Mungkin kalau sebagian wanita hari ini ya, melihat suaminya datang ketakutan, mungkin sudah kaget. Papa, kenapa papa? Ya, ada apa di jalan? Sudah nanya ya enggak. Tapi lihat bagaimana ya, ibunda kita Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha menyambut Rasulullah SAW, menenangkannya dengan sangat tenang. Ya, menyambutnya bukan mencecar dengan banyak pertanyaan. Ya, bukan mencecar dengan banyak pertanyaan, bahkan menenangkannya, menghiburnya. Ya, bahkan menenangkannya dan menghiburnya. Bahkan disebutkan bahwasanya ketika beliau sudah tenang, ya barulah dikatakan bahwasanya Khadijah mengatakan kurang lebih adalah engkau adalah orang yang baik. Tidak mungkin ya engkau itu dalam keadaan bahaya. Tidak mungkin engkau dalam keadaan celaka.
Engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahmi, senantiasa menghilangkan beban orang yang membutuhkan. Disebutkan kebaikan-kebaikan suaminya sampai agar suaminya tenang. Bukan hanya disebutkan kebaikannya saja, bahkan beliau Khadijah memberikan solusi. Ayo kita datang ke saudara saya yang mana adalah pendeta, rahib, yaitu Waraqah bin Naufal. Yaitu adalah siapa? Waraqah bin Naufal. Ini adalah solusi. Nah, ketika ada di Waraqah bin Naufal inilah disebutkan, ya, Waraqah bin Naufal menyebutkan bahwasanya yang datang kepadamu itu adalah Jibril alaihissalam sebagaimana yang pernah datang pada Musa. Ya, kelak kalau misalkan nanti ya kaummu akan mengusirmu, maka aku yang akan menjadi pembela pertamamu di garis depan. Maka pada saat itu kaget. Mendengar hal tersebut kaget. Apakah kaumku akan mengusirku? Iya, kata Waraqah bin Naufal. Hal itulah sebagaimana terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Maka di sini para ulama berbeda pendapat juga mengenai tentang keislaman. Apakah Waraqah bin Naufal termasuk beriman kepada Allah dan Rasulnya atau tidak? Termasuk mahal khilaf. Singkat cerita, kembali kepada kitab Nurul Uyun, ثم حصره أهل مكة في الشعب فأقام محصورا دون 3 سنين هو وأهل بيته وخرج من الحصار وله 49 سنة. Kemudian beliau diboikot oleh penduduk Mekah selama kurang lebih 3 tahun. Beliau beserta ahli bait beliau, ya, yaitu adalah Bani Abdul Muthalib. Ya. Semuanya yang membela, baik itu yang masih kafir ataupun yang sudah masuk Islam, itu semuanya diboikot. Ya, artinya bahkan di kisah pemboikotan itu dikisahkan bahwa saya tidak ada yang bertransaksi jual beli, tidak ada yang menikahi anaknya dengan keluarga Bani Hashim, ya. Keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib, ya, yang disebutkan Bani Ahlul Bait di sini adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Muthalib ini adalah termasuk saudaranya Hashim, ya, bukan Abdul Muthalib. Ya, saudaranya Hashim yang mana ini jalur nasabnya sampai kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, ketika suasana yang sangat mencekam 3 tahun ini, ternyata ada beberapa dari orang-orang kafir Quraisy yang tidak setuju dengan penindasan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Maka pemboikotan ini pun akhirnya selesai pada tahun ketiga, yang mana kondisinya sangat kritis sekali. Disebutkan bahkan ada yang makan kulit, ya, kulit sepatunya, ya, ada yang makan dedaunan. Karena saking tidak adanya yang memberikan makanan kecuali dari sembunyi-sembunyi saja. Pemboikotan ini selesai di saat usia beliau 49 tahun. Wa ba'da dzalika bi 8 ashhurin wa 21 yawman mata ammuhu Abu Thalib wa matat Khadijah ba'da Abi Thalib bi 3 ayyam. Setelah selesai pemboikotan tersebut, maka wafatlah, ya, orang yang paling beliau cintai yang ada pada masa itu, yaitu siapa? Paman beliau dan juga Khadijah. 2 orang ini termasuk yang mensupport, ya, mensupport dakwah beliau. Yang satunya kafir, yang satunya mukminah. Yang satunya adalah pamannya, yang mana pamannya sampai akhir hayatnya tidak bertauhid, padahal sudah beliau usahakan. Datang ketika sekarat pamannya, beliau datang ke sana. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat yang akan menjadi hujah bagiku nanti di hari akhir kelak. Di seberangnya Abu Jahal dan kawan-kawannya merayu lagi, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Inilah dia pentingnya, teman-teman sekalian. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran pentingnya kita menemani, kalau bisa menemani keluarga kita yang sedang sekarat, ditemani. Khususnya ini apalagi yang di rumah sakit, misalkan sudah sakit parah, jangan ditinggal. Harus ada yang menemani. Ya, agar apa? Agar kalimat akhirnya la ilaha illallah. Jangan sampai apa? Jangan sampai ada keluarga kita yang wafat, ya, yang wafat apa? Yang wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat kekufuran. Ya, ini sangat bahaya sekali. Ini sangat bahaya sekali. Begitu juga Abu Thalib. Ya, ini adalah orang yang membela Rasul, ya, jauh membela Rasulnya daripada kita, jauh membela dengan jiwa dan raganya. Abu Thalib dijaganya, ya, keponakannya dengan sangat sayang, tetapi apa? Ia tetap dikabarkan berada di dalam neraka, bahkan neraka yang paling ringan.
Kemudian beberapa hari setelahnya wafat istri beliau yang beliau sangat cintai, bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, menyebutkan apa? Aku tidak cemburu dengan lain, aku hanya cemburu pada Khadijah. Karena disebut-sebut Khadijah. Setiap Rasul dapat hadiah selalu disisihkan ini hadiah untuk berikan ini kepada kawan-kawannya Khadijah. Ya. Khadijah adalah salah seorang pembela dakwah saat tidak ada wanita lain ya, yang masuk Islam. Yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Saat wanita lain tidak ada yang memberikan Rasul keturunan, maka dari Khadijah lah diberikan keturunan. Ini adalah wanita yang sangat mulia yang membela dakwah beliau dengan jiwa dan raganya juga, dengan hartanya bahkan. Wafat. Ya. Semuanya wafat. Ya. Adapun penamaan tentang Amul Huzni, ini adalah penamaan yang sebenarnya kurang tepat. Ya. Penamaan yang ada pada belakangan, ya, zaman belakangan, tidak ada di kutub-kutub salaf. Tahun kesedihan, dikenal dengan tahun kesedihan, ini penamaan yang sebenarnya kurang tepat. Ya, walaupun memang Rasul pada saat itu adalah masa yang sangat susah. Setelah selesai diboikot, ternyata orang-orang yang dicintainya pun wafat. Namun ternyata ada Allah memberikan hiburan. Ya, memberikan hiburan. Apa hiburannya? Kita baca setelahnya. Ya, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 50 sanah wa 3 ashhur qadima alaihi jinnun nasibain fa aslamu. Ya. Datang pada saat di usia beliau 50 tahun, 3 bulan, datang kaum jin dari Nasibin ya kepada beliau dan mereka semua masuk Islam. Ya. Ini kisah sebelumnya, yaitu adalah ketika Rasulullah SAW sudah, ini benteng yang biasa membela beliau ini tidak ada di Mekah, maka beliau mencoba untuk berhijrah. Ya, berhijrah kemana? Ke Taif. Namun walhasil pada Taif ternyata ditolak. Sudah jalan jauh-jauh, orang-orang Taif pada mencaci maki beliau. Ya, pada mencaci maki beliau, bahkan disebutkan bahwasannya kaki beliau berdarah-darah. Ya. Ini merupakan perjuangan dakwah. Perjuangan dakwah. Ya, karena tidak ada orang yang berdakwah itu adalah mulus terus. Tidak ada. Pasti akan ada cobaannya. Karena Rasulullah SAW orang yang paling mulia di muka bumi dan membawa risalah dakwah. Beliau saja pasti atau pernah merasakan diusir. Ya. Apalagi kalau hari ini mungkin kita lihat beberapa oknum yang membenci dakwah, misalkan mengusir seorang dai. Itu sudah biasa. Tugas seorang dai apa? Bersabar. Sebagaimana sabarnya Rasulullah SAW. Dan nanti pasti ada hikmahnya, ada hiburan. Dan betul saja setelah dari Taif tersebut, di antara hiburan yang ada apa? Yaitu adalah ada malaikat yang menawarkan, mau nggak itu gunung dibalikkan? Ya. Ternyata Rasul adalah Rasul yang sangat mulia. Tidak. Justru aku berharap dari tulang rusuk mereka akan ada penerus yang membela agama. Kemudian setelah itu datang sekelompok jin, segerombolan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran dan kemudian masuk Islam. Termasuk hiburan. Ya, ini termasuk hiburan bagi Rasulullah SAW. Kemudian bukan hanya itu. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 51 sanah wa 9 ashhurin usriya bihi min baini Zamzam wal maqam ila Baitul Maqdis. Ya, kemudian apa? Disebutkan bahwasanya ketika umur 51 tahun, lebih 9 bulan, beliau diisrakan. Ya, berangkat dari Mekah ya, menuju kemana? Ke Baitul Maqdis. Kemudian lalu didatangkan Burak, lalu beliau menungganginya dan dinaikkan dengannya ke langit. Kemudian turunlah perintah apa? Perintah kewajiban untuk sholat. Ini termasuk bentuk hiburan bagi Rasulullah SAW. Ya. Diajak, mohon maaf mungkin bahasanya agak keren lah, diajak healing, untuk jalan-jalan. Ya boleh. Antum misalkan ingin mencari suasana baru ketika sedang futur, ingin berjalan, menyinggahi silaturahmi dengan kawannya, termasuk ini adalah bentuk healing. Termasuk di sini ada apa? Diisrakan menuju ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit. Ini adalah bentuk hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Taib, terakhir ini adalah tentang hijrah ke Madinah. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 53 sanah hajara min Makkah ila al-Madinah fi yaumil Itsnain bi 8 khalawna min Rabiul Awwal wa dakhala al-Madinah yaumal Itsnain fa aqama biha 10 sinina sawa'an wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian di usia 53 tahun
beliau hijrah dari Mekah ke Madinah ya, di hari Senin, dan beliau masuk Madinah juga di hari Senin. Lalu apa, beliau menetap di kota Madinah itu selama 10 tahun hingga akhir hayatnya. Wa fi ba'di hadhihi tawarikh khilafun baina ahli naql dzakarna minhu ma hasarnahu minha fi kitabina al-musamma bi uyunil athar. Di sebagian kitab-kitab sejarah ada perselisihan antara ahli penukil riwayat ya, tadi tentang tanggal-tanggal yang disebutkan ada perselisihan ya, bukan angka-angka yang detail ya, artinya adalah bukan tidak mesti di bulan itu, tapi lah secara garis besar ataupun detailnya, kata Ibnu Saidina silahkan merujuk kembali ke dalam kitab asalnya, yaitu adalah kitab Uyunul Athar. Allahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini pembahasan kita untuk sesi kali ini. Selanjutnya mungkin ada yang bisa kita diskusikan, kami kembalikan kepada peserta atau moderator yang ada di sini. Jazakumullah khairan Ustaz Zahabi, Masya Allah, kajian yang sangat cukup singkat tapi dalam Ustaz ya, walaupun memang tidak diperluas terlalu mendetail karena tentu butuh waktu yang sangat panjang, tapi kita bisa mengenal secara ringkas bagaimana perjuangan beliau dalam menghadapi masalah-masalah yang ini menarik sekali. Mungkin kita akan berikan kepada para peserta untuk kebebasan bisa memberikan pertanyaan ya lewat kolom chat, terutama dari materi yang kurang difahami dari yang kita bahas tadi. Mungkin dari kata-kata Ibnu Saidinas yang mungkin ada yang penasaran dengan maksudnya, mungkin bisa ditanyakan kepada Ustaz Zahabi ya. Kita mulai dari Bapak Supendi. Fadhol Pak Supendi, silahkan. Saya berikan kesempatan untuk berbicara. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal, Ustaz. Ana dengan Supendi Muhammad Supendi Yusuf panjangnya, Ustaz. Ana biasa dipanggil Abu Fatih. Sekarang sudah hijrah dari Jakarta ke Sukabumi. Ya, jadi Ana ngajar di beberapa kampus. Sekarang Ana ngajar di dosen di satu kampus swasta di Sukabumi. Baik, Ustaz. Ada beberapa yang ingin Ana tanyakan tentang kisah dibelahnya dada Rasulullah, Ustaz ya. Dalam Ana pernah baca atau pernah dengar bahwasanya Rasulullah itu pernah dibelah dadanya 2 kali. Apakah benar? Itu yang pertama, Ustaz. Terus yang kedua, sepengetahuan Ana itu ibu susunya Rasulullah itu lebih dari 2, Ustaz ya. Ada ada Ummu Aiman, terus satu lagi siapa yang Ustaz bilang tadi? Nah, apakah benar juga, Ustaz? Nah, terus yang ketiga ini gini, Ustaz. Tanggal kelahiran Nabi ya, Ustaz. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ada perbedaan di antara para alim ulama ya, penulis Sirah Nabawiyah ini di tanggal kelahiran Nabi, Ustaz? Mungkin itu saja, Ustaz, 3. Jadi kalau Ustaz, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Langsung dijawab satu bet. Nah, Ustaz, fadhol. Baik, barakallahu fiik. Saya kepada pertanyaan Pak Supendi, hafizahullah taala, barakallahu fiik. Namanya tadi Abu Fatih ya? Abu Fatih, Ustaz. Ya, Ustaz. Ini sama dengan Ibnu Saidinas nih, Abu Fatih juga namanya. Bukan ya, insyaallah. Ya, namanya panjang Muhammad Supendi Yusuf, tapi anak-anak namanya Fatih, Muhammad Fatih Al-Ayyubi. Jadi anak di kampus, di sekeliling-keliling tetangga panggilannya Abu Fatih. Masya Allah, ini menggabungkan nama-nama pembebas kota besar ini, Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi, Masya Allah. Iya, betul, Ustaz. Ana jawab dari pertanyaan yang ketiga terlebih dahulu. Tadi ada pertanyaan kenapa di kalangan para ulama kok ada perbedaan pendapat tentang tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Karena itu tadi tentang kelahiran Rasulullah SAW memang ada banyak sekali versi tanggalnya. Ada banyak versi tanggalnya. Mungkin nanti ada yang bisa buka kitab Wahyul Maktum ya. Seingat Ana di kitab Wahyul Maktum di sana ada pembahasan beliau penulis berusaha mencari tanggalnya disesuaikan dengan kalender Masehi dan juga Hijriah yang ada pada saat itu. Ya. Ini menghasilkan kalau tidak salah tanggal yang dihasilkan oleh peneliti pada satu kurang lebih tanggal 9 Rabiul Awal. Kurang lebih tanggal 9 Rabiul Awal dicari hari Senin pada tahun 571 Hijriah, kemudian 571 Masehi, kemudian bertepatan dengan
bulan Hijriahnya dicoba dikonversikan, itu kurang lebih ada hasilnya tanggal 9 Rabiul Awal. Kenapa kok terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Ya itu tadi, karena yang pertama memang pada masa itu tidak ada orang-orang yang perhatian dengan tanggal lahir. Tidak ada orang-orang yang hidup pada masa itu menaruh perhatian dengan tanggal lahir. Ya, berbeda dengan hari ini. Ya, kalau hari-hari ini ya orang-orang pasti akan cermat dengan tanggal lahirnya. Ya, bisa digunakan untuk password HP, ya, atau untuk pengurusan KTP. Ya, itu udah tidak lepas dari tanggal lahir. Jadi pasti pada hafal dengan tanggal lahirnya. Ya, kalau di umat-umat terdahulu tidak ada menaruh perhatian khusus dengan tanggal lahir, karena ya sudah mereka menganggap biasa saja kami lahir ya seperti biasa, dan tidak ada perayaan-perayaan khususnya juga. Ini tentang kenapa kok berbeda. Ya. Begitu juga tentang penanggalan Hijriah. Tentu kita mengetahui bersama teman-teman rahmat Allah, penanggalan Hijriah itu adalah berdasarkan dengan ru'yat metodenya. Ya, berdasarkan dengan ru'yat, sehingga mungkin kalaupun ada penelitian ya, itu bisa saja tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Ya, misalkan dengan metode hisab tanggalnya adalah tanggal 9. Ternyata dengan ru'yatnya yang pastinya adalah tidak pas dengan tanggal 9. Bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Ya, ini tadi berkaitan dengan penanggalan Hijriah, ini tentu tidak bisa baku ya, kecuali dengan menggunakan metode hisab ya. Karena kalau dengan metode ru'yah, dan ini adalah metode yang ada pada masa itu, maka tanggalnya tidak bisa kita tentukan dengan pasti. Al-muhim, para ulama menyebutkan banyak sekali versinya, ada yang tanggal 2. Tadi yang disebutkan Ibnu Said Dinas di dalam kitabnya ada 3 versi ya, 3 riwayat. Tanggal 2, tanggal 3, yang masyhur memang di kalangan kita ada tanggal 12. Ya. Yang masyhur juga adalah tanggal 12 adalah tanggal kelahiran, tanggal 12 juga adalah tanggal wafat. Ini dua-duanya termasuk tanggal yang masyhur juga. Tentang kebenaran validnya, benar atau tidak tanggal 12, wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya adalah tadi sempat ditanyakan tentang pembelahan dada Rasulullah SAW. Ya, memang betul ada yang menyebutkan satu versi menyebutkan bahwasanya hanya pada saat masih belia saja, ketika di bawah pengasuhan Halimah Sa'diyah, dan ini disebutkan bahwasanya beliau dibedah itu banyak anak-anak yang hadir di sana. Ya, ada anak-anak yang sedang bermain dengan anak-anak, kemudian Jibril mengambilnya dan membedah dadanya, kemudian mengeluarkan jantungnya dan mengeluarkan darinya gumpalan darah. Ya, kemudian Jibril berkata, ini adalah jatah setan pada dirimu, kemudian jantung itu dicuci dengan air zam-zam pada bejana yang terbuat dari emas. Ini salah satu versi yang disebutkan, bahkan Anas bin Malik itu pernah melihat saya pernah melihat bekas jahitan yang ada pada dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika pembelahan dada itu, anak-anak yang sedang bermain itu kabur. Yang namanya anak-anak ngelihat ada temennya diambil, diculik sama orang, ya bahasa kita sekarang, diculik, dibelah. Ibu-ibu itu lagi diambil sama orang. Seperti itu juga terjadi. Anak-anak tersebut menemui ibunya dan melaporkan kondisi Muhammad telah dibunuh. Kemudian setelah mereka menemuinya, dilihat bahwasanya Nabi pada saat itu dalam kondisi yang pucat, sehingga Halimah mengembalikan kepada Aminah. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya pembelahan dada tadi ada, dan bekas jahitannya pun diriwayatkan bahwasanya Anas bin Malik pernah melihat bekas jahitannya. Ini yang pertama, memang ada versi menyebutkan terjadi pada hanya 1 kali saja. Ada juga yang kedua adalah menjelang Isra Mi'raj. Ya, menjelang Isra Mi'raj. Wallahu a'lam. Sudah semua ya, atau masih ada satu lagi ya Pak Supendi ya pertanyaannya? Tentang Ibu Susuan, Ustaz. Jumlah tentang Ibu Susuan. Ya. Wallahu a'lam. Yang saya ketahui hanya 2 saja. Halimah dan juga Suwaibah. Halimah dan juga Suwaibah. Adapun Barokah atau Ummu Aiman itu tidak menyusui, tapi hanya mengasuh saja, menjaga saja. Iya. Ummu Aiman ini termasuk, adapun Suwaibah dan Halimah ini tidak diketahui apakah beliau masuk Islam atau tidak. Ya, tidak diketahui versinya. Ada yang menyebutkan anaknya Halimah masuk Islam, nanti bertemu ketika setelah perang Hunain.
Ya. Adapun Halimahnya sendiri masuk Islam ya, wallahu a'lam. Adapun Barokah atau Ummu Aiman ini membersamai Rasul bahkan sampai Rasul dewasa dan beriman kepada beliau. Ya. Dan dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, ya bisa kita bayangkan kan umurnya sangat tua. Ya, menikah dengan anak angkat dari Rasulullah SAW, yaitu siapa? Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah. Nanti dari Zaid bin Harithah ini lahir pula seorang anak muda yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW, yaitu siapa? Usama bin Zaid. Inilah keluarga yang benar-benar barokah. Ya, keluarga yang benar-benar barokah. Usama bin Zaid, salah seorang pemuda yang di akhir hayatnya Rasulullah menunjuknya sebagai komandan perang, menjadi komandan perang. Ya, Usama bin Zaid juga terkenal dengan julukan apa? Orang yang dicintai dari anak yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, itulah Zaid bin Harithah. Allahu a'lam bishawab. Semoga menjawab. Ustaz boleh nambah, Ustaz? Ada mau Anda tanyakan, Ustaz. Ini terkait dengan ada beberapa punten, ada beberapa golongan orang itu, sebagian orang lah, enggak banyak, dia mengatakan bahwasanya ayahnya Rasulullah SAW yang bernama Abdullah ini terkena hukuman masuk neraka, Ustaz. Karena karena memang risalah Islam itu kan memang belum ada. Itu bagaimana, Ustaz? Menanggapi ya, sebagian orang mentazir, menjustifikasi bahwasanya ayahnya Rasulullah yang bernama Abdullah gitu kan, itu karena memang belum Islam, ya berarti dia masih kafir gitu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Taib, barakallahu fiik. Yang mengenai apakah ayah Rasulullah SAW ini termasuk dimasuk ahli neraka atau tidak, maka ini sebenarnya adalah perdebatan yang sebaiknya adalah kita tidak perlu terlalu dalam di dalamnya. Karena memang terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama apakah ayah Rasul masuk di neraka, karena ada hadisnya memang sharih menyebutkan salah seorang sahabat bersedih ayahnya adalah dibilang masuk neraka. Kemudian Rasul mengatakan ayahku dan ayahmu juga masuk ada di neraka. Ada hadisnya memang menyebutkan seperti itu. Sebagian ulama menyebutkan mentakwil atau menyebutkan bahwa yang dimaksud ayah di sana yang dikatakan oleh Rasul adalah bukan ayah kandungnya, ya, tetapi ada yang dimaksud adalah pamannya, ya, pamannya, karena pamannya memang jelas disebutkan adalah kafir, tidak beriman kepada Rasulullah SAW karena Rasul sudah diutus dan beliau tidak masuk Islam, ya, tidak masuk Islam. Itu adalah Abu Thalib, yang maksud adalah Abu Thalib. Ya, karena terkadang orang-orang Arab itu menyebutkan paman itu kadang juga dengan sebutan ayah, ini termasuk perbedaan pendapat yang ada dan masyhur yang masing-masing memiliki dasar yang kuat. Ya. Kita juga tidak boleh bagi yang berpendapat bahwasanya ayah Rasul adalah ada di neraka, itu juga dibangun di atas dasar hadis yang sahih. Ya, tidak boleh bagi orang-orang juga mencelanya. Dan saya rasa ini adalah perdebatan yang sangat panjang, apalagi tidak pantas, tidak elok di kalangan thalibul ilmi ya, terlalu berdalam-dalam di hal yang seperti ini. Ya. Karena pertama adalah tidak ada manfaatnya bagi kita berdiskusi terlalu panjang mengenai status apakah ayah Rasul sebagai ahli neraka atau tidak. Ya. Karena memang ayah Rasul yang perlu kita ketahui juga termasuk salah satu yang hidup di ahli fatrah, artinya adalah masa kekosongan, tidak ada nabi. Ya. Al-muhim masing-masing memiliki argumennya, dan saya rasa sebaiknya saling menghormati dan tentu tidak boleh saling menjelekkan, ya, tidak perlu saling menjatuhkan, ya, karena ini termasuk hal-hal yang masih banyak dari sejarah hidup Rasulullah. 63 tahun umur Rasul, masih banyak yang bisa kita gali, yang bisa kita ambil ibrohnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini berkaitan dengan teksnya Ibnu Sayyidin Nas tadi, Ustaz. Dari Muhammad Hamzah, izin bertanya, Maisarah apakah benar budak laki-laki atau perempuan, Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Ya, di kitab-kitab sirah disebutkan Maisarah adalah budak laki-laki. Ya, baik. Barakallahu fiik. Mungkin ada dari antara chat ini, antum melihat ada yang perlu untuk dijawab, Ustaz, tentang terkait materinya?
Tadi ada yang angkat tangan nih, Putra Pratama mungkin ya, Ustaz ya, sambil mungkin nanti. Iya, silakan. Saya klik Asad. Bismillah, Assalamualaikum. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Apakah suara Ana terdengar? Ya, Terdengar. Iya, Ana Putra, Ustaz. Masya Allah. Akhirnya bertemu Ahlan, kembali. ahlan, Terakhir ahlan. ketemu di Bali sama Ustaz Rema. Nah, alhamdulillah hari ini bisa ikut kelas Ustaz Daurah Syariah. Yang ingin Ana tanyakan yakni sebagai anak muda nih, Ustaz, apa sih urgensi kita mempelajari sirah ini saat gitu? Apalagi Ana nggak ada background ini sih apa seperti anak pondok gitu, masalah agama kan ya, maksudnya sekolah umum aja gitu, Ustaz. Apa sih urgensi? Tentunya salah satunya bagi anak-anak muda, Ustaz. Dan apakah hikmahnya bagi kita anak-anak muda nih mempelajari sirah Nabi gitu, Ustaz? Syukran. Ya Allah. Barakallahu fiik ya, tentang urgensi belajar sirah. Ya, sirah ini termasuk tadi kita sudah singgung di awal tentang urgensi mempelajari sirah nabawiyah. Disebutkan dari cicitnya Rasul atau cucu Nabi, yaitu adalah Ali bin Husain rahimahullah. Itu menyebutkan dahulu orang tua kami mengajarkan sirah atau mengajarkan maghazi sebagaimana mereka mengajarkan kami Al-Qur'an. Artinya apa? Orang-orang tua terdahulu itu memiliki perhatian penting ya, mengajarkan bahwa ini loh dulu nabi kamu berdakwah, ini loh dulu ayah kamu ya atau kakek kamu berdakwah bersama Rasul, sehingga apa akan timbul semangat untuk mencintai agama. Ya begitu juga ya selalu ya guru kami di sini, kebetulan dulu anak di kuliah syariah, itu kalau anak kuliah syariah ya seperti Ustadz Ubed contohnya, juga beliau dari Libya dahulu di kuliah syariah pasti setiap hari ketemu dengan fikih dan usul fikih ya. Itu menguras otak ya. Kemudian isinya kadang kalau udah buka Bidayatul Mujtahid khilaf terus. Nah, ini adalah ilmu ya. Ilmu fikih itu ilmu yang asyik ya. Tapi para guru-guru kami selalu mengajarkan apa? Jangan kalian mencukupkan dengan ilmu fikih ini. Jangan kalian mencukupkan dengan ilmu fikih ini. Ya. Kenapa? Ini perlu dihaluskan dengan membaca sejarah-sejarah. Ya. Perlu dihaluskan dengan membaca sirah. Karena dengan sejarah, kata di antara dosen kami, itu Syekh Yunus Hafizahullah Ta'ala, ya, beliau mengatakan apa? Bahwasanya karena dengan sejarah, itu akan melembutkan hati. Dengan sejarah, maka kalian akan belajar tentang apa? Tentang bagaimana orang-orang terdahulu berinteraksi, bersosial. Dan sebaik-baiknya sejarah dalam kehidupan umat muslim itu adalah sosok figur Rasulullah SAW. Apalagi sekarang kalangan milenial kehilangan figur, katanya bahasanya, kehilangan figur. Maka figur yang harusnya dicontoh itu tak lain tak bukan adalah Rasulullah SAW. Ya tadi kita sudah sampaikan ya, ada slide-nya tadi, itu adalah tentang bagaimana Rasul, peta kehidupan Rasulullah di masa milenial. Ya, ternyata beliau hidup dengan hal-hal yang sangat produktif sekali, dengan hal-hal yang positif. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam atau sebagai pendidik atau bagi seorang ayah atau orang tua atau seorang ibu, ketika mengajarkan anaknya, maka sejarah yang perlu dikisahkan adalah sebaik-baiknya sejarah, yaitu adalah sejarah hidup dari Rasulullah SAW. Ya, bukan malah sejarahnya si kancil, anak nakal, itu kan dikisahkan. Ya, makanya anaknya jadi nakal karena yang dikisahkan adalah si kancil anak nakal mencuri ketimun itu. Ya, padahal ada sejarah yang lebih baik kepada itu, yaitu siapa? Yaitu adalah sejarah dari Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali kitab-kitab sirah, apalagi sudah banyak diterjemahkan, yang sangat disarankan itu adalah yang ringkas-ringkas ya. Ini contohnya adalah Nurul Uyun, ini salah satu kitab yang paling ringkas. Kemudian ini ada yang bertanya, mungkin sudah menjawab ya Mas Putra ya? Ya, Ustaz. Ada yang bertanya lagi nih, Ustaz. Tentang Buhairah itu nama atau sebutan atau julukan, Ustaz? Ada yang bertanya. Baik, ada yang bertanya tentang Buhairah, nama atau julukan. Wallahu a'lam, yang masyhur di kutub-kutub sirah itu adalah seorang nama seorang pendeta, namanya Buhairah atau Bahirah, di sebagian kitab tertulis seperti itu. Ya. Ini penting sekali, Ini Ustaz, tadi Nabi, Ustaz. Karena anak muda zaman sekarang yang cowok sibuk dengan nama pemain bola dan sejarahnya gitu kan.
Yang cewek sibuk sama artis K-pop, Ustaz. Jadi pusing nih. Yang cewek tiap hari nontonin K-pop misalnya, Ustaz. Artis-artisnya BTS segala macam gitu ya. Ini yang cowok-cowoknya gitu juga sibuk dengan bola ini, Ustaz ya. Semoga dengan kajian sirah Nabi ini mengembalikan manusia ke fitrahnya yang murni. Ada lagi Ini mungkin, ada Ustaz, yang yang mau bertanya dibahas? lagi. Ya, Ustaz. Ada yang bertanya ini di kolom chat tentang apakah ada orang yang bernama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tapi tentang kisah penamaan Muhammad, ini adalah kisahnya adalah ketika itu ya, karena Nabi Muhammad kan anak yang yatim ya. Tentu ketika Rasulullah SAW lahir itu disebutkan bahwasanya Abdul Muthalib menggendongnya dan membawanya masuk ke dalam Ka'bah. Ya, setelah sampai pada hari ke-7, maka Abdul Muthalib tadi memotong kambing dan mengundang orang-orang Quraisy. Maka setelah mereka selesai makan kambingnya, maka orang-orang Quraisy bertanya, apa anak ini mau dikasih nama apa wahai Abdul Muthalib? Siapa nama anak kamu? Maka Abdul Muthalib mengatakan, saya namakan dia Muhammad. Ya, saya namakan dia Muhammad. Maka orang-orang Quraisy tadi yang berkumpul bertanya lagi kepada Abdul Muthalib, bagaimana kamu menamakan anakmu dengan nama yang bukan nama dari kakek kamu dan juga bukan nama dari yang dikenal pada kaummu? Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, itu biasanya namanya muter-muter aja. Ya, misalkan ini ya, mohon maaf kita ambil contoh nih, Mas Putra. Misalkan contoh nama bapaknya adalah Pratama. Nah, nanti kalau punya anak, berarti namanya Pratama lagi. Pratama, Putra Pratama lagi. Atau seperti Ibnu Saidinas misalkan. Ya, nama bapaknya Muhammad, nama sebelumnya lagi lah Muhammad. Dan namanya biasanya muter-muter. Nama yang dikenal di kaumnya. Nah, maka orang-orang Quraisy heran, ini nama-nama dari silsilahnya nggak ada Muhammad. Ya. Bagaimana ini nama yang terdengar asing. Maka Abdul Muthalib mengatakan apa? Kata Muthalib, saya berharap penduduk bumi memujinya dan penduduk langit pun memujinya. Ini adalah sebuah harapan. Oleh karena itu juga menjadi pesan penting bagi para calon ayah di sini. Bahwa saya yang namanya nama, ya, itu adalah harapan dari orang tua. Ya. Ataupun bukan bagi seorang ayah saja, bagi kita harus menyadari bahwa nama yang kita miliki pada hari ini adalah harapan dari orang-orang tua kita terdahulu. Ya. Orang tua kita ketika menamai kita tentu ada harapan di dalamnya ketika memberikan nama. Begitu juga ketika nanti bagi yang akan memiliki anak, maka berikanlah nama yang terbaik. Berikanlah nama yang terbaik ini merupakan tuntunan dari agama kita. Nah, mengenai ini jawabannya, mengenai nama Muhammad, maka memang dikatakan bahwa nama Muhammad ini adalah nama yang langka di kalangan Arab jahiliyah. Kecuali memang ada beberapa orang tua yang mengetahui bahwa saya akan lahir nanti Nabi akhir zaman, itu adalah namanya Muhammad. Karena disebutkan di dalam kitab-kitab ahlu kitab, ya, namanya Ahmad, ya, atau yang semisalnya. Maka mereka ada beberapa orang, ya, tidak banyak, yang menamakan anaknya dengan nama Muhammad. Dengan harapan apa? Dengan harapan ini loh Nabi akhir zaman. Ya, tetapi memang Allah sudah menjaga Nabi itu dari garis keturunannya sudah dijaga dan Nabi itu berasal dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, jadi kalau ditanya apakah ada sebelum Nabi Muhammad yang bernama Muhammad, maka ada. Memang ada tetapi tidak banyak karena disebutkan di kitab-kitab sirah juga bahwasanya nama Muhammad termasuk nama yang langka, nama yang langka di masa itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menarik sekali Ustadz ini kajiannya dan memang sekarang sesinya adalah gabungan dari dua sesi. Sesi tadi ketika sore dan sesi malam ini sehingga jadi 2 jam ya teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir mungkin Ustadz mau antum jawab dari kolom chat sebelum kita tutup. Ada yang nanya Urjuzah Mi'iyah punya Ibnu Abil Izz itu Ustadz. Iya, di mana? Belum baca semua. Itu, apakah cukup untuk bekal pengetahuan ditambah lagi juga kan apakah benar kitab ini nisbatnya kepada beliau gitu Ustaz. Mungkin antum bisa menjawab Ustaz. Taib. Tentang kitab sirah, ya. Kutub Urjuzah Mi'iyah, apakah cukup untuk bekal pengetahuan sirah pemula? Ya, untuk pemula bolehlah kitab-kitab Urjuzah ya, kitab yang singkat untuk mengetahui tentang seperti ini puzzle kehidupan dari Rasulullah SAW. Ya, walaupun tentu tidak cukup hanya dari satu kitab saja nanti, ada levelnya. Tapi untuk pemula maka boleh, ya, maka boleh Kutub Urjuzah tentu dengan syarah dari para ulama,
yaitu juga atau banyak dari video-video sekarang ya sudah ada tersebar di YouTube penjelasan-penjelasan baik itu dari masyayikh ataupun asatidzah di Indonesia sudah sangat banyak sekali ya, dari berbagai kalangan. Ya. Mempelajari sirah ini sangat penting. Ya. Mempelajari sirah ini juga menjadi jalan dakwah yang paling mudah. Jalan dakwah yang paling mudah untuk masyarakat awam. Itu dimulai dari apa? Sirah. Karena siapa sih yang nggak suka dengan kisah-kisah? Siapa yang nggak suka dengan cerita-cerita? Ya, bahkan kita lihat penyebaran penyimpangan akidah itu dilakukan oleh orang-orang Syiah melalui sirah. Penyimpangan, ya, menyebarkan kesesatan akidah itu dimulai dengan sirah, dengan kesalahpahaman sirah. Ya, contohnya apa? Menyatakan bahwasanya ya, ketika Rasulullah SAW wafat ada pemberontakan, ya, ada pemberontakan dari Abu Bakar. Ya. Itu kan dari sirah. Ya. Ya. Membenci Muawiyah dan sahabat-sahabat lain. Ini kan adalah pemutarbalikan fakta dari sirah. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk mempelajari sirah. Ya, tentu juga di antara bagian kaum muslimin dalam menjaga agamanya, akidahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih banyak. Mungkin kita cukupkan segini dulu, Ustaz, ya, untuk materi kali ini. Kita lanjutkan besok pagi, teman-teman. Masih disimpan dulu semangatnya, ya. Ini pun dihabiskan sekarang. Besok cukup maraton ini, Ustaz, ya. Ada 3 sesi, Iya, insya Allah. pagi, sore, dan malam. Masya Allah, Ustaz, senang sekali bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari Antum ini, terutama di bidang sirah yang cukup jarang sekali kajiannya di Indonesia. Dan cukup terpuaskan dengan apa yang Antum sampaikan di sini. Jazakallah khairan, Ustaz. Mungkin ada sepatah dua kata atau kita tutup saja ya dengan kafaratul majelis. Tapi Ustaz, Ana kembalikan ke Ustaz Ubaid. Insya Allah kita jaga stamina, insya Allah ketemu lagi insya Allah besok pagi insya Allah. Baik, kita tutup saja teman-teman dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.